Hmm. logis saja logis aja kalau terjadi penurunan gitu Pak, karena skornya ada perbaikan gitu Pak ya. Iya, benar Bu. Betul Bu. Nggih. Betul. Nggih. Nah, Itu karena aja mungkin Pak, evaluasi, ya, makasih artinya. Siap. Kami ya, enggak ini Pak, maksud saya kami kan teman-teman rasa enggak kepikiran gitu Pak, kami kah yang ya, salah gitu, takut Pak. Nggih. ah, Itu aja mungkin Pak, terima kasih. ya, Mohon izin baik, nggih. baik, baik. Artinya ada perbaikan gitu Pak ya. Nggih. Iya, Makasih Pak. makasih Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Farah. Jadi perbaikan di tahun Ya, ini siap. rumus untuk SLB yang tidak ada SLB skornya 3, yang ada SLB skornya 5. Seperti itu aja Siap. Bu. Nah, Ya Pak. Nggih. Nggih. Terima kasih Pak. Kami jadi kepikiran aja Pak. Artinya baik, memang ada ini Pak ya. Nggih, makasih Pak. Walaupun makasih. secara ini Pak memang kalau kami takutnya nih Pak, maaf Pak ya. Kan Hmm, di kecamatan yang kita hadiri hari ini kan ada 4 yang mandiri tahun tadi Pak ya. hmm, Takutnya kita iya, itu jadi nurun jadi maju. Tapi alhamdulillah enggak sih Pak. enggak. Enggak. Iya, Enggak turun karena sampai ke nilai total gitu Pak. Cuman di iya, IKS-nya aja. iya. Nggih. Karena Nggih. Ya Pak. untuk dimensi sosial itu kan memang skornya kan 0,7 Iya sih Pak. Benar. 75% ya, 75 Nggih. ya. Jadi kecil banget tuh. Seperti itu aja Iya Bu. Pak. Ya, Iya Pak. Nggih. baik Bu. Makasih Pak. Nggih. Baik, baik, Ya. baik Bu. Baik. Perlu sebagai perlu sebagai informasi awal Bapak Ibu yang pada saat melakukan verifikasi adalah yang harus dilakukan pertama, pastikan inputannya itu sudah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Itu satu. Yang kedua adalah pastikan lagi isian dari template nama-namanya ada. Beda lagi kalau umpama BUMDes untuk di satu desa tidak ada BUMDes, maka cukup diupload dengan template kosong. Selanjutnya apabila, karena kami melakukan evaluasi kemarin, ada beberapa desa yang melakukan inputan melalui kuesioner tanpa harus kuesioner yang Excel-nya dia input dari atas sampai ke bawah terus kemudian dia upload, kemudian eh, dia tidak memperhatikan mana yang harus diisi melalui link untuk template, Nggih. dan di situ ternyata di dalam sistem terekam sehingga apa, di template inputannya kosong tetapi jumlahnya ada. Maka di hari ini saya sudah sampaikan ke tim IT sama tim yang membidangi untuk Excel-nya untuk mengelok eh, sheet isian atau baris yang keterkaitan dengan template supaya untuk menghindari model-model inputan yang seperti di atas tadi itu. Yang kedua, terus selanjutnya adalah hari ini ada pertanyaannya adalah apabila di desa atau keterkaitan dengan pertanyaan yang berhubungan dengan sarana kesehatan maupun fasilitas lainnya yang menerangkan tentang ketersediaan sarana rumah sakit di desa. Contoh, yang dimaksud di sini adalah ketersediaan sarana kesehatan di desa. Kita harus bisa membedakan mana yang menjadi pertanyaan sarana kesehatan yang ada di desa maupun yang terdekat. Karena ini masih ada pertanyaan yang berulang yang sebenarnya sudah kita jelaskan di sebelum-sebelumnya. Contoh, yang di poin A adalah ketersediaan sarana rumah rumah sakit di desa. Jawabannya cuma ada dua, ya dan tidak ada. Tidak ada atau ada. Jadi di desa itu ada rumah sakit apa enggak? Kalau tidak ada, diketik tidak ada, kalau ada tidak. Yang selanjutnya adalah tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda dari maksud yang B, jarak ke rumah sakit terdekat. Saya tegaskan, kalau pertanyaannya jarak ke
fasilitas umum terdekat, berarti yang harus menjadi pemahamannya adalah rumah sakit ini bisa berada di dalam desa maupun di luar desa. Jadi, yang harus Bapak Ibu pahamin dan jangan sampai ada pertanyaan kembali di bab ini, karena ini adalah sudah berulang dari tahun 2018 sampai 2023 ini, kalau sampai berulang kembali berarti entah tidak memahami dari kuesioner tersebut atau lupa, seperti itu. Jadi kalau yang poin A, ketersediaan di desa berarti harus ada di desa, kalau terdekat berarti bisa berada di luar desa maupun di dalam desa. Jadi adakah fasilitas layanan yang ada di desa itu? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga adalah apabila ada apabila hasil inputan atau mau submit itu ada keterangan error atau tanda merah itu. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah apabila terjadi itu silahkan Bapak Ibu unduh kuesioner Excel-nya. Setelah itu nanti scroll ke bawah dan nanti di situ akan ketahuan, akan diberi petunjuk bahwasanya yang errornya di skor yang mana, sehingga Bapak Ibu bisa langsung cek keterkaitan inputan satu dengan yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang menjadi informasi di pagi ini. Terus kemudian untuk bukti absen Musdes. Bukti absen Musdes kalau yang ada di kuesioner website itu yang PDF diupload di atasnya, yang bawahnya adalah Excel-nya. Tujuannya apa? Untuk yang Excel itu tujuannya untuk mengetahui yang gender Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu informasi awal yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan berkembang setelah hasil diskusi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu apabila ada kendala di lapangan untuk disampaikan di dalam forum ini supaya kita maksimal adanya forum tanya jawab pemutahiran data IDM 2023 yang kita fasilitasi yang ketiga ini. Edinudin Kepulauan Tanimbar. Selamat siang, salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Bukor kak, Ibu Leni, baik makan. Halo. Ya, halo, silakan. Iya. Di mute dulu, Pak. Unmute ada. Oke. Ya. Ini terkait dengan kebetulan kita di Kepulauan Tanimbar ada satu kecamatan atau beberapa desa yang di kondisi wilayah itu tidak menggunakan aliran listrik PLN. Hanya memakai untuk penerangan, untuk tenaga listrik memakai mesin diesel atau genset. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu, apakah memang harus diinput untuk kakak yang memang tidak dialiri listrik PLN? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini terkait dengan rumah tinggal tidak layak huni. Ini indikatornya apa atau syaratnya gini? Karena di beberapa desa, di beberapa rumah tangga kepala keluarga, ada yang lantainya masih tanah, kesehatan dinding
sudah ditinggali oleh kepala keluarga. Sementara itu terus terkait dengan rumah sakit ya, kan dari satu kecamatan keluar ini kurang lebih kalau mau ke rumah sakit ke kabupaten itu menggunakan transportasi laut yang kurang lebih 8 sampai 9 jam kalau sampai di kabupaten. Terus cara hitung jaraknya itu bagaimana Pak? Kalau bisa karena ini kan lewat laut, ada juga lewat darat, cuman bisa dihitung kalau lewat darat Pak untuk laut tadi. Barangkali gitu Pak, sementara begitu, terima kasih. Baik, baik. Yang pertama soal rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni, kalau berbicara tentang rumah tidak layak huni, ya menurut desa, apakah warga kita masuk di dalam beberapa kriteria rumah tidak layak huni? Tidak layak huni ini berarti ya nggak pantas lah. Itu, Pak. Bapak pasti mengenal tentang bantuan rumah tidak layak huni yang dari dana Dekon Provinsi. Coba dicek, itu pasti punya klasifikasi, Pak. Bukan tugas kita menentukan, ini rumah tidak layak atau tidak. Tetapi hasil dari pandangan di desa dan standar yang ada di yang ada di lapangan ya, itu bantuan rumah tidak layak huni seperti apa. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah berapa warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Jadi yang dimasukkan adalah sekarang tahun 2023. Tahun 2023 adalah sisanya yang belum diintervensi oleh desa atau oleh kabupaten provinsi. Sehingga masih ada sisa berapa. Dengan begitu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sebagai bahan informasi kepada daerah atau pemerintah pusat atau provinsi, bila ada program tentang rumah tidak layak huni, kita udah usulannya udah jelas, Pak. Oh, ternyata rumah tangga ini yang menjadi intervensi rumah tidak layak huni. Yang kedua, tentang aliran listrik. Tentang aliran listrik, yang diharapkan adalah yang untuk aliran listrik yang PLN. Jadi yang non-PLN silakan dimasukkan, nggak apa-apa. Karena apa? Dengan begini kita akan jadi tahu berapa warga yang ada di Indonesia yang belum teraliri listrik PLN ya. Seperti itu. Terus selanjutnya soal rumah sakit. Tadi disampaikan ke jarak. Tujuannya apa sih kami harus menanyakan itu? Tujuannya adalah kami ingin memotret, oh ternyata di rumah sakit yang ada di desa sekian desa jumlahnya. Dan jarak yang paling jarak akses yang paling dekat adalah sekian, yang paling jauh ada sekian. Jadi untuk memotret keberadaan fasilitas kesehatan yang ada di desa itu masuk klasifikasi rumah sakit bersalinnya berapa, rumah sakit itu ada berapa, itu menjadi informasi. Kalau untuk mengukur yang dibedakan oleh laut yang sekarang, coba berapa mil. Kalau memang Bapak Ibu kesulitan, silakan pakai web Google Map. Silakan pakai Google Map antara titik rumah sakit A ke kantor desa itu nanti ditentukan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus tahu titik koordinat yang ada di desa. Terus kemudian tinggal searching rumah sakit rumah sakit apa di kabupaten mana, terus nanti akan ketahuan. Itu jaraknya tinggal ditarik mistar. Seperti itu Pak caranya. Jadi jangan bingung dulu. Itu. Terus sebagai informasi awal lagi Pak, di level kabupaten, di level TA kabupaten, jangan sampai memiliki sikap tidak mau tahu banyak. Karena begini, jangan sampai
trouble-nya di lapangan, Bapak tidak mempelajari dulu terus langsung share di level selanjutnya. Karena itu akan merugikan Bapak Ibu. Kenapa kok akan merugikan? Karena Bapak Ibu akan nanti terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu dan Bapak Ibu tidak dapat menjadi seorang solusi. Karena apa? Setiap ada kendala yang ada di lapangan, saya selalu membuka link Zoom dan di situ saya ajarin bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Jadi sengaja memang saya buka selalu link Zoom itu tujuannya ya tadi mengedukasi secara tidak langsung. Tapi dengan begitu, kalau nanti saya kasih tahu dan saya selesaikan langsung di pusat, Bapak Ibu akhirnya nggak tahu. Saya khawatirnya dan malah menjadi malu pada saat di dalam forum besar. Itu Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu di level kabupaten dan provinsi akan menjadi narasumber di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Itu. Jadi kita harus banyak belajar, banyak mengulitin dari maksud dan tujuan dari pertanyaannya ini apa, dan cara solusinya apabila terjadi error atau bagaimana. Kalau memang itu errornya karena sistem, Bapak Ibu, itu diserahkan ke kami, ke pusat. Tetapi kalau masalah inputan, kayak tadi itu, setelah diinput selesai semuanya, ternyata di IKS tidak terbaca, akhirnya statusnya jadi sangat tertinggal. Itu solusinya adalah Bapak Ibu tinggal download dari kuesioner yang sudah terinput 100% dan nanti pelajari, scroll ke bawah, skor-skor yang di paling bawah itu errornya di mana? Di mana? Nanti akan muncul ada tanda cek inputan. Yang sering terjadi adalah akses atau jumlah keluarga yang teraliri listrik PLN maupun non-PLN. Biasanya antara lebih besar atau lebih kecil dari KK, karena kuesioner sekarang ini sudah kami hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita meminimalkan data yang tidak valid. Caranya memang harus bertahap. Itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lain, silakan. Terkait template stunting, mungkin saya telat informasi atau sudah pernah disampaikan. Untuk yang layanan balita itu Pak Mus, itu untuk imunisasi, kolom-kolom imunisasi itu tidak usah diisi ya? Langsung diisi, ke... Pak. Diisi, Pak. Oh, diisi? Iya. Ada yang bisa, ada yang tidak, Mas? Pakai template yang terbaru, Pak. Oh gitu? Ya. Oh, karena kemarin saya melihat cara pengisian dari YouTube-nya Mas Solikin itu kok langsung imunisasi, langsung imunisasi lengkap atau tidak lengkap aja itu. Itu karena template yang semula adalah template untuk operasional penginputan harian ya, atau penginputan bulanan, karena itu dipengaruhi oleh kelahiran anak, tanggal lahir anak. Jadi sekarang sudah kami bebaskan karena ini datanya kan diambil dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Iya. Sehingga apa? Template itu bukan template untuk operasional, tetapi template merekap, ya kan? Menginput data-data yang sudah berlangsung. Gitu, situ, Pak. Oke, berarti kalau tidak bisa diisi udah template yang terbaru yang di link itu ya Pak Mus ya? Sudah kami sesuaikan di template-nya masing-masing desa maupun di website yang di luar di publikasi udah kami taruh di situ, udah kami update semuanya. Oke. Baik. Oke, makasih Mas Bos. Baik, Pak. Selamat pagi. Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan? Untuk berita acara atau daftar hadir Musdes atau Musdes atau Musrembang Des itu nggak apa-apa, dimasukkan saja semuanya Bapak Ibu. Terus nanti peserta-peserta dari daftar hadir dan usulan gagasannya seperti apa dimasukkan aja semuanya. Karena apa?
tujuan dari kami memasukkan template Musdes itu adalah kami ingin mengetahui peran serta perempuan di dalam pembangunan yang ada di desa. Apakah memiliki dampak yang atau sudah sesuai dengan inspektasi di level kementerian atau belum. Karena untuk berbicara tentang gender, karena itu masuk di dalam gender, kalau jumlah perempuan yang ternyata yang ikut aktivitas posyandu ada 10.000, ternyata yang memberikan gagasan hanya 2.000, berarti belum maksimal. Berarti masih ada PR yang harus dilakukan oleh Kementerian PPA untuk melakukan pendampingan di dalam pembangunan di desa atau maupun direktorat teknis yang membidangi itu. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi semua yang berbicara tentang Musdes atau Musrembangdes yang ada di desa masukkan aja semuanya. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke. 05 3205 42 42. 2002. Baik. Password masih standar ya Pak ya? Masih Pak. Baik. Masih ada satu yang belum ya Pak ya. Di modal sosial kita cek demografi. Modal sosial Pak. Kalau boleh, ntar kita cek dulu. Coba boleh ini Pak, daftar hadirnya dikirim ke saya Pak. Hadir ada. Ya. Oh iya, saya nggak kebaca yang hijaunya Pak. Bisa Pak, yang PDF-nya ya Pak ya? Yang PDF. Nge-share-nya gimana Pak? Ya. Nge-share-nya gimana? Di WA saya aja nggak Pak? Rame amat. Kapan? Hari apa? Supaya saya cek mereka punya ide yang juga. Sudah Pak, sudah dikirim? Aduh, kalau memang kesulitan kirim di Zoom chat sini. Bulan ini juga informasi paling ramai itu. Ramai itu mungkin produksi. Apa itu tempelnya? Ada yang ramai sana. Itu meter itu. Itu sekarang ada rumah sih.
Gua nggak kabarin. Pak Mus, izin bertanya Pak Mus. Silakan Pak. Di mana nih? Mana sih ini? Ini Pak. Ini saya upload. Jadi soal warna ini Bapak Ibu, merah ini jangan menjadi patokan gagal ya Pak ya. Bu. Patokannya di sini. Itu. Setelah itu sudah, jangan lupa disimpan. Karena kalau nggak disimpan sebagai draft, simpan draft, dia masih belum terbaca Bapak Ibu. Simpan draft. Ada masalah dalam inputan data ini petugas desa. Oke, nanti kita akan cek, kelihatan. Soal tanggal identitas petugas dana. Setelah itu sudah 100%, tinggal kita submit apakah kita temukan kendala. Oke, berarti untuk inputan tidak ada masalah Bapak Ibu. Cuma yang menjadi Bapak Ibu di level kecamatan atau di level kabupaten provinsi, pada saat melakukan verifikasi tolong dicek benar-benar ini. Karena verifikasi Bapak Ibu Bapak Ibu melakukan verifikasi benar untuk rekomendasi, maka data yang dihasilkan yang menjadi data intervensi kebijakan di OPD nanti akan lebih valid. Seperti itu. Jadi, ambil contoh, apakah di desa ini itu memang benar-benar tenaga kesehatan, bidan atau dokter memang tidak ada. Kalau memang, ternyata terfasilitasi semua, berarti ini perlu dicek inputannya. Yang kedua adalah aktivitas posyandunya. Kalau ini adalah akses ke Poskesdes Polindesnya itu skornya 0,2. Berarti apakah ini memang jaraknya jauh atau bagaimana? Tolong dicek. Waktu tempuhnya masih jauh, tolong dicek. Terus aktivitas posyandu, berarti kalau seperti ini, berarti jumlah posyandu tidak sama dengan aktivitasnya, yaitu jumlah posyandunya ada tiga posyandu, aktivitasnya pasti cuma 1 kali. Yang diharapkan menurut standar adalah kalau jumlah posyandunya ada 3, berarti aktivitasnya berarti ada 3 tempat, gitu Bapak Ibu. Sehingga apa? Ini tolong dicek kebenarannya. Terus untuk kepesertaan BPJS, berarti jumlah penduduk sama yang memiliki kepesertaan BPJS cuma 40%. 40%, standarnya itu 75%. Itu Bapak Ibu. Terus kegiatan aktivitas kejar paket ABC, kursus, sama taman bacaan perpustakaan di desa memang ada apa enggak? Tolong dipastikan. Jadi yang menjadi perhatian adalah di rekomendasi ini di saat melakukan validasi data. Itu Bu, beberapa strategi catatan yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Terima kasih. Ada sebelum saya sini dan saya telepon. Masalah aplikasinya. Iya. Ada satu desa sudah menyelesaikan inputan sampai 100%. Iya. Nah, saat dilihat di unduh berita acara ya, itu hilang ininya nilai IKS-nya itu. Itu. Ya. Value Salah ya. satu boleh ID desanya berapa Pak? Berapa ID desanya? Oke, silakan Pak. 3208 nggih. 23 nggih. 2005 2005. Ya.
Ini benar udah 100% Pak ya. Cara mengecek tadi udah saya sampaikan begini Pak. Di submit sini. Skor akses listrik Pak. Supaya untuk memudahkan Bapak adalah saya harus perlu Excel-nya. Oke. Oh iya. Jadi masalahnya di situ ya? Iya, masalahnya di sini di skor akses listrik. Biasanya jumlah akses listrik skor akses listriknya lebih besar dari jumlah KK-nya. Biasanya begitu Pak. Oh iya. Baik, untuk Excel-nya ketahuan nggak Pak? Ini belum lagi loading, belum diisi. Enggak, untuk Excel enggak. Untuk Excel muncul ini belum. Untuk Excel. Sebentar, saya kembali ke Excel ini. Ini. Selanjutnya Bapak scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Oh, ternyata benar value. Oke, value-nya di mana? Kita scroll ke atas, Pak. Scroll ke atas. Oh, ini yang ini. IKS. IKS tag inputan. Berarti jumlah KK yang KK listrik ini lebih besar 65% Pak dari jumlah penduduk, jumlah KK-nya. Oh iya, kemungkinan. Cara mengeceknya adalah ini. G925 sampai 927 ya. 925, 926, 927. Pembaginya adalah 499. Oke, 499. Ya, Pak. Berarti 925, 926, 2627 sama 499. Kita ke atas. Iya. 92. Akan saya dibuka tinggal ini. 9. Ini Bapak. Ini. Oh, kakaknya. Ini Pak. Di sini. Iya, betul. Jumlahnya 429. 429. Kita cek ke 499. Jumlah kakak Bapak cuma 259. Ini sih ada nomor berarti masalahnya di sini Pak. Ya betul Pak. Pertanyaan saya adalah jumlah yang berarti jumlah listriknya ini harus sama Pak. Minimal ya. Ya, dia harus 259 itu. Sing terus. Iya. Gitu ya. Tolong diperhatikan di situ Pak. Ini saya coba. Ini satu keluarga ada yang 2 kakak dimasukin mungkin. Ya berarti saya kontrol 259. Aplikasi dewe. Ya lu bisa nang. Pak 49. Ini 2. Tadi 2 berapa? 259 ya? Oke. Saya save. Terus kemudian saya akan upload ulang, Pak. Iya, Pak. Pandetan gitu lalap lupa nih salam. Oke, sip. Salam itu favorit. Kita nggak pernah, tapi pada saat ini udah di ini ya. Saya nggak pernah nyoba. Berarti masih kebesaran, Pak. Masih kebesaran. Berarti saya cek. Itu rasanya apa rasanya, Mbak?
Besarannya ini. Belah kakak memanfaatkan energi matahari, memanfaatkan energi angin yang belum teraliri listrik. Aja. Totalnya adalah 259. Oke. Status pernikahan. Ya. Belah kakak ya. Anu mencon-contane ngasur. 259. Belah kakak yang Jadi saya Suaranya Joko itu rame. 881. sayang. Oh, sini. 259. Jodoh lete DRP wajib terisi setiap hari. Terus kecil memang ya. Betul. Oke, Pak Mus. Ya. Oke. Nggak bisa isi. Mudah-mudahan ini Oke. bisa salah Oke, data. sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah aman, Pak. Iya. Ya, sip. Ya, sudah keluar, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak Mus, makasih. Baik, Pak. Halo, barusan melihat inputan di desa yang sudah 100%. Terkait pengisian masa jabatan Kades, Pak. Iya. Itu apakah lama menjabat atau masa jabatan, contoh masa jabatan Kades kan 6 tahun. Atau saat pendataan ini lama dia menjabat. Itu yang karena banyak yang ngisi itu, contoh dia jabatan kepala desa periode 1 diisi 6 tahun, padahal baru jalan 2 tahun. Nah, itu lama masa menjabat atau lama jabat? Oke. Yang dimaksud adalah masa lama menjabat, Pak. Jadi contoh kepala desa sudah menjabat 2 tahun, baru 1 periode, Pak. 2 tahun 5 bulan umpama. Jadi tinggal ditulis 2 tahun 5 bulan. Kalau kepala desa ini sudah masuk ke 2 periode, yaitu periode yang kedua sudah dapat 2 tahun, berarti 8 tahun kan. 6 ditambah 2 berarti 8 tahun. Berapa bulan? Kalau memang bulannya 0 ya 0, gitu, Pak. Oke, makasih. Baik, Pak.